Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita mohonkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar seluruh pembina, pengurus dan jamaah Masjid Az-Zumar Pondok Kelapa ini Allah senantiasa berikan tidak hanya hidayah tetapi juga inayah, iradah, kudrah dan terlebih maunahnya supaya kita bisa menjalankan keislaman kita istiqomah sampai kita menjemput husnul khotimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, awalu ma yuhasabu fi abdihi yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihitung dari seorang hamba di hari kiamat nanti adalah salatnya. Fa idza salahat, kalau salatnya bagus, salahat sairu amali. Baik atau beruntung atau selamat dia. Faidah fasadat, tapi kalau rusak sholatnya maka rusak semuanya. Kalau sholat wajibnya ada yang kurang, maka Allah Rabb yang maha suci dan maha mulia berkata kepada malaikat, lihatlah apakah hambaku punya sholat-sholat sunnah. Jika ia punya sholat sunnah, maka sholat wajibnya disempurnakan oleh sholat sunnah tadi. Maka kemudian dihisab seluruh amalan wajibnya sebagaimana dilengkapi dengan sholat sunnahnya. Itu makanya kemudian para ulama menyatakan sholat sunnah itu penambal sulam dari sholat wajib. Begitu pula bagian yang kemudian kita sebut sebagai amalan-amalan wajib kita. Puasa itu kita iringkan dengan puasa sunnah. Zakat yang wajib itu kita mesti iringkan dengan infak dan sedekah yang sunnah supaya jadi penyempurna. Begitu pula ketika kita melakukan haji, ya, maka disunnahkan kita umroh dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dari Jabir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Waalaikumsalam, jika salah seorang di antara kalian telah menunaikan sholat di masjidnya, maka hendaklah ia memberi jatah sholat bagi rumahnya. Karena sesungguhnya Allah menjadikan cahaya di dalam rumahnya melalui sholatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Iyakumullah. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, kerjakanlah salat sunnah di rumah kalian karena sebaik-baik salat seseorang adalah yang dikerjakan di rumahnya kecuali salat yang sudah diwajibkan. Jadi Rasulullah SAW menyatakan khairu salata fi buyutikum, sebaik-baik salat itu di rumah kalian, ilal maktubah, kecuali yang sudah diwajibkan.
Bapak Ibu yang dimaulah Allah SWT, sekedar mengingatkan bahwa sholat itu ada dua sifatnya. Sifat yang pertama adalah mutlaqah, mutlak. Yang kedua, muqayyadah. Apa bedanya yang mutlaqah dengan yang muqayyadah? Kalau mutlaqah dikenal sebagai sunnah yang bersifat rawatib, yaitu yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib. Kita sudah pernah bahas di hadis riwayatnya Abu Daud yang diperjelas oleh hadis riwayat At-Tirmidzi. Arba rakaatin qabla sholatud duhar, wa rakaatin ba'daha, wa rakaatin ba'da sholatul maghrib, wa rakaatin ba'da sholatul isya, wa rakaatin qabla sholatul fajr. Itu yang 12. Yang kata Rasulullah SAW, man sholata isnata asyar fi yaumil wal laila bunyallahu lahu baitu fil jannah. Ibu, boleh saya terusin, Bu? Iya, takutnya ganggu ngobrolnya ibu-ibu. Jadi dikatakan barang siapa mengerjakan 12 rakaat di siang dan malamnya, maka Allah akan bangunkan istana di surga baginya. Ini belum termasuk arba'a rakaatin ba'da sholatud duhar. Kita dijauhkan, namanya itqu minan nar, dijauhkan dari neraka. Dan 4 rakaat sebelum asar, ini yang disebutnya ghairu muakkad, yang jarang dilakukan sama Rasulullah SAW. Tapi disebutnya 4 rakaat sebelum asar itu mendatangkan rahmat. Jadi kalau kita penuhi, tidak hanya 12, melainkan berapa? 16. Gitu. Kalau penuhi semua, yang muakkad maupun yang ghairu muakkad, tidak ditekankan alias jarang dikerjakan sama Rasulullah SAW. Pagi ini di modul yang kelima kita akan membahas tentang sholat sunnah syukur wudhu. Memang ada hadisnya Ustaz sholat sunnah syukur wudhu? Enggak ada. Ini cuman istilah dari para ulama untuk penamaan, memudahkan kita menetapkan ciri. Karena ini sebetulnya dilakukan adalah sholat sunnah setelah wudhu atau setelah toharoh. Dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin," tidaklah seseorang yang kemudian dia yatawaddau, dia berwudu, ya, wa yuhsin, disempurnakan wudunya, maka kemudian wa yusalli, maka kemudian dia melakukan sholat rakaatain, 2 rakaat. Disebutnya di sini yukbil biqalb, dia mengerjakan sepenuh hati, ya. Wajhihi, dan sepenuh hati dan jiwanya. Alaihima illa, disebutnya wajabalahu jannah, Allah mewajibkan baginya mendapatkan surga. Jadi kemudian ulama menyebutnya sebagai sholat sunnah syukur wudhu atau sholat sunnah wudhu gitu. Tapi yang paling banyak dikenal sebagai sholat sunnah syukur wudhu. Bilal bin Rabah radhiyallahu an adalah satu-satunya orang yang hobinya mengerjakan sholat sunnah syukur wudhu. Tatkala Rasulullah SAW naik Mi'raj ke Sidratul Muntaha, beliau alaihissalam mendengar suara terompahnya Bilal di depan beliau. Maka kemudian ketika pulang dari Mi'raj, Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa yang jadi amalan andalanmu sehingga aku mendengarkan suara terompahmu di depanku ketika dimasuk surga?" Maka Bilal bin Rabah menyatakan, "Tidaklah aku meninggalkan toharohku kecuali aku pasti menutupnya dengan sholat 2 rakaat." Ini yang kemudian disebut sebagai amalan yang diandalkan. Kamu harapkan pahala yang paling besar yang kau lakukan selama dalam Islam, karena beliau mendengar alaihissalam suara derap sendalnya tadi. Bilal menjelaskan, "Tidaklah aku mengamalkan satu amalan yang paling aku harapkan setiap aku berwudu, pasti aku tutup baik siang di malam hari
pasti aku melakukan sholat sesuai dengan yang Allah catat bagiku. Nah, kalau bicara tentang amalan andalan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan temukan banyak sekali celah-celah daripada amalan andalan ini. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an adalah orang yang kemudian ketika memahami bahwa ada orang-orang yang kalau di zamannya Rasulullah SAW itu punya amalan-amalan yang tersembunyi tapi jadi andalan. Satu kali Rasulullah SAW menyatakan sebentar lagi akan datang seorang pria surga yang masih berjalan di atas muka bumi. Maka tidak lama kemudian datang seorang pria bawa terompahnya, dia taruh basah jenggotnya dengan air wudhu, dia kemudian sholat 2 rakaat bergabung bersama halaqahnya Rasulullah SAW. Hari kedua begitu juga Rasulullah SAW menyatakan sebentar lagi akan datang pria surga yang masih berada di atas muka bumi. Hari ketiga dia lagi yang disebut sebagai pria surga yang masih berjalan di atas muka bumi. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an yang paling sering mengikuti apa yang Rasulullah SAW kerjakan, setiap sunnahnya tidak ada yang terlewat oleh Abdullah bin Amr bin As. Tapi Abdullah bin Amr bin As punya ghibtah. Ghibtah itu iri terhadap kesolehan orang lain. Dia yang lebih banyak mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW hampir tidak ada yang ditinggal, kok dia tidak pernah mendapatkan gelar itu. Dia curiga ada apa yang dikerjakan sama pria ini. Maka kemudian dimata-matai dengan cara dia pura-pura berantem sama bapaknya. Abdullah bin Amr bin As bilang, saya lagi ada masalah sama Abi. Boleh nggak anak nginep di tempat antum 3 hari aja untuk nenangin diri? Oh boleh. Nginep lah. Kan kita tahu kalau yang namanya bertamu itu 3 hari lamanya. 3 hari itu ternyata buat memata-matai. Abdullah bin Amr bin As melihat pria ini tidak menjalankan seperti sebagaimana sunnah yang dia harapkan. Tahajud nggak tahajud, duha nggak duha, waktu Senin Kamis nggak saum, sholat-sholat sunnah juga biasa banget, nggak ada yang istimewa gitu. Selama 3 hari dilakukan begitu terus. Tidak ada yang istimewa dari apa yang dia kerjakan. Sampai hari ketiga, kemudian pamitlah Abdullah bin Amr bin As ngaku, alafu ana sebetulnya tidak ada masalah sama Abi. Ana cuma mata-matain antum, ana ini ghibtah sama antum. Karena antum disebut sama Rasulullah SAW 3 hari berturut-turut, Rasulullah SAW menyebut antum sebagai pria surga yang masih berada di atas muka bumi. Apa yang antum jadikan amalan andalan? Maka beliau mengatakan, kama ra'aitu, seperti sebagaimana engkau lihat. Apa yang saya amalkan tidak ada istimewa. Tapi mungkin dia bilang, coba sampaikan kepada Rasulullah SAW, mungkin setiap sebelum tidur saya selalu memaafkan kesalahan orang lain. Coba dikonfirmasi ke Rasulullah SAW. Ternyata betul dikonfirmasi kepada Rasulullah SAW. Amalan andalan beliau adalah memaafkan kesalahan orang lain sebelum tidur. Ternyata dia jadi pria surga yang masih berada di atas muka bumi. Gak boleh dendaman jadi orang itu ternyata bisa jadi amalan andalan. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu mau pilih yang mana nih? Mau banyakin sedekah? Mau banyakin baca Quran, mau soft spoken, mau santun sama orang, mau dakwah dengan sabar, mau yang mana pilihannya banyak. Mau berkhidmat buat umat, mau apapun. Yang semuanya jadi kebaikan insya Allah. Nah nanti amalan-amalan itu yang kemudian menyebabkan orang lain nanti bisa ngiri, bisa enggak, terserah. Gitu. Karena ada bagian yang gini, kalau di khalayak ramai, setiap kali ada acara pasti dia yang mengerjakan itu.
Begitu beliau meninggal, atau begitu beliau pindah, atau begitu beliau nggak ada absen, maka biasanya orang lain nggak bisa menggantikan. Nah, itu agak repot tuh. Contoh, imam nggak datang, dorong-dorongan nggak ada. Pak Boy sakit, alhamdulillah nih, yang gantiin buat otak-atik beginian, mana nggak tahu passwordnya lagi, mana wah, yang gantiin siapa, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Jadi bagian amalan andalan ini yang kemudian membuat kita jadi memahami bahwa kita perlu punya amalan andalan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai di bab sholat sunnah syukur wudhu, kira-kira ada yang mau dibahas? Monggo, silahkan. Saya berikan kesempatan sebelum masuk ke bagian yang lain. Tafadhol, masykur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Apakah ada surat-surat yang dibaca khusus pada saat sholat sunnah syukur wudhu? Sebagaimana sholat sunnah yang lain, tidak ada yang khusus. Yang Rasulullah SAW sering lakukan, tapi tidak dikhususkan, sering lakukan. Biasanya Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Witir, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Duha, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Sholat ba'da tawaf, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Itu nanti dibahas di beberapa penjabaran para ulama. Mengapa Al-Kafirun, mengapa disejarkan dengan Al-Ikhlas? Karena Al-Kafirun itu bicara tentang prinsip akidah, yang Al-Ikhlasnya lebih kepada penguatan tauhid. Jadi kenapa Al-Kafirun, Al-Ikhlas, beberapa ulama mengambil iktibar bahwa yang dimaksud adalah bagaimana memahami secara prinsip bahwa agama saya, agama kamu, maka urusan saya sama Allah sudah selesai, urusanmu belum selesai. Maka kalau mau selesai urusanmu, maka jadikan Allah satu-satunya sebagai ilah. Itu di bahasan beberapa ulama seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi tidak ada yang khusus bab surat yang dibaca di sholat sunnah syukur wudhu. Wallahu a'lam. Ya. Katanya Bilal hanya baca Al-Fatihah. Betulkah itu? Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau secara fikih umum, membaca Al-Fatihah saja cukup. Bahkan untuk kondisi-kondisi fikih tertentu, mu'alaf yang belum hafal surat, dia ikut sholat berjamaah, cuma asal ngikut aja, boleh? Boleh. Sah. Gitu. Jadi bahkan pada level tertentu, untuk kemudian menjalankan bab fikih ini luas sekali, dan betul-betul kita harus berbesar hati kalau ngomongin soal fikih itu. Allah alam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum ala rasulillah. Ada 5 tempat larangan kita sholat. Pada saat matahari menyentuh ufuk, terbit. Waktunya adalah syuruk. Yang kedua, ghurub. Matahari menyentuh ufuk. Dalam pengertian tenggelam. Tunggu selesai. Begitu naik, lepas dari ufuk, maka duha. Ini hilang, masuk maghrib. Ini yang tidak dibolehkan pada saat mataharinya masih ada di ufuk. Ya, sunrise dan sunset tidak boleh kita sholat. Kemudian yang kedua, ba'da subuh dan ba'da asar. Gitu. Yang dimaksud adalah ba'diyah.
ba'diyahnya. Kalau qobliyahnya boleh disebut. Bahkan Rasulullah SAW meninggalkan semua sholat sunnah pada saat safar, tapi tidak dengan qobliyah subuhnya. Selalu beliau kerjakan. Yang lain ditinggal, tahajud ditinggal. Pada saat haji misalnya, tahajud ditinggal, rawatib ditinggal, witir ditinggal, tapi sholat sunnah syukur wudhu tetap dikerjakan. Tapi ba'diyahnya yang nggak boleh dikerjakan. Dalam kitab halaman 69, hadis itu disematkan dalam penjelasan bahwa tidak bolehnya kita mengerjakan sholat sunnah setelah subuh dan setelah asar. Satu lagi, ini yang pas matahari ada di tengah-tengah kepala kita. Waktu zawal. Itu juga diharamkan kita sholat. Ada 5 waktu ini, tunggu sampai kemudian matahari tergelincir menyebabkan ada bayangan di satu benda. Maka masuk waktu zuhur. Nah, 5 tempat ini kalau kemudian kita mau sholat sunnah syukur wudhu, maka boleh. Karena bukan untuk waktu ini kita sholatnya. Karena wudhunya. Sholat tahiyat masjid, sama, nanti dijelasin. Tahiyat masjid sama. Mutlak, sama. Sholat sunnah taubat, sama. Enggak ada pengaruhnya sama 5 waktu larangan ini. Karena yang dimaksud adalah sholat-sholat yang sifatnya sunnah yang dilakukan setelah peribadatan yang sifatnya muqayyad, mengikuti. Gitu. Wallahu a'lam. So, ahlan. Ya, silakan. Apa saja? Tidak ada. Sholat sunnah tidak ada doa-doa atau sholat yang khusus. Yang paling sering Rasulullah SAW kerjakan itu di bab yang kita sudah pernah bahas adalah khusuf dan kusuf. Ada ayat-ayat tertentu yang Allah SWT Rasulullah SAW bacakan. Begitu juga dengan sholat id. Sholat id itu ada ayat-ayat yang dipilih sama Rasulullah SAW. Tapi itu pun tidak menandakan harus itu yang dibaca. Boleh yang lain. Gitu. Artinya Islam ini punya syariat tidak untuk memberatkan dan mempersulit kita menjalankan itu. Karena dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin enggak kita waktu sholat id itu waktunya kita ada di rik lepas pantai. Sementara yang muslim cuma 7 orang. Gimana sholat idnya? Jumatannya gimana? Nah, kan jadi panjang tuh urusannya. Ya kalau apal suratnya yang sepanjang itu. Kalau nggak hafal, kuliah dulu boleh? Boleh. Gitu. Wallahu a'lam. Ya, Pak Burhan. Bismillahirrahmanirrahim. Saat tadi ada sholat qobla asar ya Ustaz ya. Nah padahal Nabi sendiri tidak melaksanakan. Jarang. Oh jarang, tapi melaksanakan Ustaz ya. Oh ya saya pikir riwayatnya Nabi ada yang sholat tapi Nabi membiarkan gitu. Enggak. Nabi pernah melaksanakan. Iya, tapi jarang. Bisa. Bahkan hadisnya kuat itu. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan itu. Abu Dawud meriwayatkan, Imam Ahmad meriwayatkan. Dan hadisnya kuat. Itu di bab rawatib kita udah pernah bahas itu. Insyaallah. Ya. Ya. Baik. Bapak nyalip di tikungan ini. Kita belum sampai situ. Iya, belum waktunya ya. Nanti kalau udah sampai waktunya kita sampai situ ya. Ya, baik, sabar. Insya Allah masih panjang waktunya. Iya, enggak, ini memang nyalip di tikungan, Pak. Mumpung dapat pertanyaan. Baik, bab sholat sunnah syukur wudhu. Ada lagi, Ibu? Baik, kita lanjut ke tahiyat masjid. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa idza dakhala ahadukumul masjid, kalau salah seorang dari kalian masuk masjid, maka dikatakan sama Rasulullah SAW, fala yajlis, maka jangan duduk hatta yusolli rakaatain, sampai kalian sholat 2 rakaat. Nah, yang jadi masalah adalah masjid atau musola ini berantem deh. Kenapa? Karena kalau kita dudukkan perkaranya,
Rasulullah SAW punya musola nggak? Punya, di mihrabnya, di kamarnya. Punya masjid? Punya, di sebelah rumahnya. Jadi yang namanya musola kalau Rasul itu adalah mihrabnya. Mihrabnya di mana? Ya di tempat tidurnya. Bahkan sering Rasulullah SAW menyingkirkan kakinya Ibunda Aisyah karena kalau beliau mau sujud itu keganjil sama selonjoran kakinya Ibunda Aisyah. Jadi karena kamarnya memang sempit, jadi selonjornya Ibunda Aisyah tuh sering didorong sama Rasulullah SAW supaya agak ngeringkel gitu. Kemudian baru Rasulullah SAW bisa sujud. Dan setelah Rasulullah SAW berdiri, Ibunda Aisyah selonjor lagi. Gitu. Itu sering begitu. Jadi saking sempitnya. Gitu. Kita kamar lega, sholat tahajud enggak, gimana? Mana nggak ada bini lagi. Tidur di kamar sebelah. Kan kita lebih sering di kamar kerja kita kan. Ada perpustakaan, situ ada meja kerja, lengkap gitu. Kalau ada. Artinya kalau kemudian dimaksud adalah musola ini adalah masjid, cuman penamaannya saja. Ini musola, nggak dipakai baju matan. Itu cuma istilah orang Indonesia aja. Gitu. Musola itu tempat sholat, masjid tempat sujud. Di mana-mana sholat pasti ada sujudnya, di mana-mana sujud itu pasti karena sholat kan gitu jadinya. Bundel aja kalau gitu ini. Sampai-sampai di tempat saya itu di daerah Bekasi Utara itu ada masjid ghairu jami. Sampai ditulis begitu. Bukan masjid jami maksudnya. Hanya untuk rawatib aja. Jumatan dia nggak ngadain. Gitu. Sampai kayak gitu loh Pak. Ya karena kecil gitu. Masjid ghairu jami. Bagus nggak ditulis masjid sogir gitu. Ya Allah. Iya kadang-kadang banyak istilah di kita yang kemudian malah mempersulit. Ala kulli hal. Jadi tahiyat masjid ini ibarat kita kula nuwun ya Pak. Jadi mohon maaf nih kalau yang tadi datang ke masjid belum tahiyat masjid, nanti bisa menggantinya setelah selesai. Jadi kalau tadi mohon maaf bahasanya tuh masuk nyelonong main duduk aja gitu, nggak ngikut ini nih. Nggak ngikut hadis Rasulullah SAW atau bahasa kasarnya menyelisihi Rasulullah SAW atau belum tahu, maka dia bisa menggantinya setelahnya. Pada saat kapan? Selesai kajian, maka dia bisa menumpuk niat. Ya Allah, tadi saya belum sholat sunnah syukur wudu, saya belum sholat sunnah tahiyat masjid, sekalian saya mau sholat isyraq, boleh. Imam Nawawi yang membolehkan kita menumpuk niat. Tapi harus semuanya sunnah. Tidak boleh wajib ditumpuk sama yang sunnah. Karena yang sunnah hanya boleh dikerjakan bersama yang sunnah. Gitu. Jadi kalau nanti ini, wah, ini kalau ngelihat hadisnya begini, saya seperti seolah adab gitu. Istilahnya tahiyat masjid itu kayak kula nuwunnya gitu Pak. Nah kalau kita masuk rumahnya Allah nggak kula nuwun itu ya kok kayak nggak punya adab gitu. Dalilnya dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwa aku datang menemui Rasulullah SAW sedang di masjid, maka Rasulullah SAW menyatakan shollu rakaatain. Bahkan ada satu ketika Rasulullah SAW ketika ada di mimbar sedang sholat Jumat. Sedang sholat Jumat, khutbah. Pertanyaan saya, ketika khutbah ada interaksi nggak dari khotib? Ada interaksi nggak dari khotib? Nggak ada Pak, monolog. Namanya khitobah, monolog. Tapi kali itu ketika ada orang yang masuk kemudian duduk langsung, Rasulullah SAW tanya,
Hal anta sholait? Apakah engkau sudah sholat? Maksudnya tahiyat masjid. Hal anta sholait? Laisa ya Rasulullah. Fasallu. Lagi khutbah ini. Saking pentingnya sholat tahiyat masjid. Karena tadi yang saya bilang, ini seolah adab. Orang masuk teman main duduk aja gitu. Seolah adab. Biasanya nggak tahu. Loh iya kan? Banyak yang begitu, Pak. Artinya begini. Kalau misalnya dikatakan bahwa tidak ada satupun tempat di bumi ini kecuali menjadi rumah Allah ketika dia disebut dengan masjid. Dan tidak ada tempat yang mulia selain masjid. Jadi rumahnya Allah. Nah kalau kita ke rumah Allah masa iya enggak punya unggah-ungguh. Masa enggak punya tata kerama. Enggak punya sopan santun. Istilah iya. Kalau nuwunnya itu. Gitu. Masa masuk main duduk kayak apa kayak gak punya adab gitu. Tapi kalau belum tahu maka ini bisa dikerjakan setelah ya. Misalnya gini, ini kan lagi majelis ilmu kan lebih wajib daripada sholat sunnah. Nah tapi merujuk kepada hadis yang tadi yang Rasulullah SAW menegur, ini sholat Jumat kan hukumnya mendengarkan khutbah adalah wajib, tapi orang yang belum sholat sunnah ditegur sama Rasulullah SAW, itu gimana coba mendudukkannya? Artinya tetap lebih utama tahiyat masjid dulu baru gitu. Jadi nggak bisa lagi ngomong mana yang lebih wajib, nggak bisa begitu. Tapi kalau misalnya belum menggantikan itu, boleh diganti dengan penumpukan tadi. Saya belum tahiyat masjid, bahkan dalam beberapa konteks misalnya di sini ikomatnya misalnya cepat, kita rumahnya agak jauh, maka ketika datang ke sini cuma tersisa 3 menit, wah cuma bisa 2 rakaat ini, padahal kepengennya tahiyat masjid, syukur wudu, sholat baina adanain, sholat apa lagi, pokoknya yang sunah-sunah tumpuk semua dalam 2 rakaat selesai, dan kita mendapatkan sebanyak yang kita niatkan. Karena innama a'malu binniyat. Itu enaknya Islam itu. Dan sekali lagi, syariat itu cuma dipunyai sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Jadi kita mesti berterima kasih sama Rasulullah SAW karena apa? Kita dimudahkan untuk cari pahala itu, Pak. Kemarin waktu Muharram kita saum di tanggal 10. Kata Rasulullah SAW dapat pahalanya apa? Muharram. Dapat apa? Setahun sebelumnya dihapus. Nabi yang lain mengerjakan penghapusan dosa itu harus 360 hari puasa. Kita cuma sehari doang. Apa nggak berterima kasih sama Rasulullah SAW kalau syariatnya tiba-tiba diganti, kebijakan Allah SWT ganti, pokoknya kembali ke zamannya Nabi sebelumnya. Waduh, repot itu. Saum Arafah, pahalanya apa? Setahun sebelum dan setahun 720 hari, Pak. Nabi-nabi yang terdahulu 720 hari mesti puasa tiap hari. Masya Allah, kita cuma sehari doang dapat 720. Maka keberkahan amal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang Allah ijabah itu menjadi bagian rasa terima kasih kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Maka kemudian ketika kita memahami bahwa tahiyat masjid ini bagian dari penghormatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam konteks tadi. Kita jangan sampai dikatakan sebagai muslim yang su'ul adab. Gitu. Bahwa kemudian kita punya kesempitan waktu, kita bisa numpuk sholatnya tadi, sekalian syukur wudhu, tahiyat masjid, qobliyahnya gitu ya, baina adanainnya gitu, dirawatibnya itu. Kita bisa dapat 4 sholat di dalam 2 rakaat. Wallahu a'lam. Baik, ini soal tahiyat masjid. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Ya, betul.
Ya. Kalau kita mau masuk ke dalam masjid, mungkin karena dihadap situasinya tentu agak riku kalau berdiri sholat Ya. tengah sendirian. Hmm. Sehingga dalam keluarnya Ustaz menyampaikan bisa melakukannya setelah Ya. kajian pada waktu saat isya. Tapi ada juga yang pernah saya baca atau saya lupa apa pernah baca atau saya pernah mendengarkan bahwa untuk menggantikan sementara dia bersalawat pada Nabi. Jadi menggantikan atau bisa menutup. Saya belum tahu itu. Jadi saya pengen tanya kepada Ustaz. Karena misalnya kalau kita di dalam kegiatan sehari-hari dalam rapat masjid, datang duduk aja udah Ya. langsung gitu, lupa gitu. Kalau karena tidak dalam rangka melakukan sholat wajib, hanya tidak rapat di masjid dia lupa untuk sholat di masjid. Ya. Ada sih yang tetap ingat. Gitu. Cuman maksud saya sebenarnya untuk mengingatkan kita. Tapi saya ingin bertanya mengenai sholat Nabi tadi. Ya. Pada waktu kita masuk untuk menggantikannya kita bersolat pada Nabi. Apa itu benar? Terima Baik. kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah benar bahwa sholat itu bisa digantikan dengan bersalawat? Mari kita lihat surat yang ke-29 ayat yang ke-45. Di sana itu antara satu bagian amalan dengan amalan yang lain yang sebetulnya kalau kita tulis itu bunyinya sama. Sholat itu mufrad, sholawat itu jamaknya. Jadi apakah sholat bisa diganti dengan sholawat dalam konteks doa? Bisa. Dalam konteks doa. Tapi kalau dalam konteks amalan, sholat tidak bisa disetarakan dengan hanya bersekedar bersolawat. Kalau di surat 29 ayat 45 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Perhatikan, wala dzikrullahi akbar. Yang dimaksud di situ adalah zikra, yang dimaksud di situ adalah sholat. Maka dalam konteks zikra, sholat, maka sholat adalah jauh lebih baik di atas ibadah-ibadah yang lain. Gitu. Tapi nanti kalau kita pelajari makna kata zikra-nya sendiri, lihat konteks dulu. Karena ada ayat yang menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Zikra itu sendiri yang dimaksud adalah Al-Quran. Gitu. Ada konteks. Ada juga zikra yang disebut dengan wirid. Di surah Al-A'raf ayat yang ke-205, Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkur rabbak fi nafsik tadarruan wa khifatan wal duna jahrin minal qawli bil ghudwa wal asal wa la takum minal ghafilin. Berzikirlah engkau kepada Rabbmu dalam dirimu sendiri dengan rendah diri dan rasa takut. Dan jangan dikeraskan di waktu pagi dan di waktu petang. Jangan kalian jadi orang yang lalai. Lalai dari apa? Lalai dari zikir. Zikir yang mana? Zikir pagi petang. Jadi zikir pagi petang tidak boleh dilalaikan. Nah itu konteksnya seperti itu. Tapi apakah sholat, kegiatan sholatnya dari mulai takbir sampai sujud bisa diganti dengan bersolawat dalam konteks amalan? Tentu tidak bisa. Gitu. Tapi kalau dalam konteks sholat yang secara istilah dia doa, maka digantikan dengan sholawat. Kalau sholatnya sendiri itu mufrad, tapi kalau sholawat itu jamaahnya, maka menjadi sama saja. Kalau kita nulis sholat sama sholawat itu sama-sama doa isinya. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Terkait dengan tadi kebolehan menumpuk niat dalam satu sholat gitu saja. Bagaimana terkait dengan sholat-sholat khusus gitu ya, yang memiliki waktu tertentu dan rokaat khusus gitu ya. Apakah boleh untuk ditumpuk seperti witir gitu ya? Itu kan khusus rokaatnya gitu ya, harus ganjil. Kemudian menumpuk dengan sholat-sholat khusus seperti Id dan sebagainya gitu. Baik. Bismillah, wassalamu ala rasulillah. Imam Nawawi hanya membolehkan pada kondisi di mana sholat-sholat sunnah yang masna-masna, yang dua-dua. Tahiyat, syukur wudhu, dua-dua tuh. Hajat, taubat, baina adanain, yang rawatib, ba'diyah qobliyah dan seterusnya, itu yang dua-dua. Gitu. Tapi kalau witir, itu udah lain cerita sudah.
Id udah lain cerita sudah. Bahkan dalam sholat Id pun tidak ada sholat sunnah sebelum dan sesudahnya, karena Id itu sendiri sudah raya gitu. Dan seterusnya. Allah alam. So, ya, silahkan. Monggo, mana dulu nih? Pandangan dulu. Ustadz mau tanya terkait sholat tahiyatul masjid. Itu batasannya apa sekali kita saat masuk ke masjid, tahiyatul masjid. Kebetulan kita agak berlama nih di masjid. Ada rapat, kita ke perpustakaan, 10 menit balik lagi ke sini. Atau mungkin ada hajat ke toilet, masuk lagi. Itu diulangi kembali sholat tahiyatul masjidnya atau cukup sekali di awal aja? Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kalau kita berkegiatan di sekitar masjid, apakah kita perlu mengulang tahiyat masjid kita? Sebagian ulama menyatakan boleh hanya mengerjakan satu kali saja. Tapi kalau kita mau mengutamakan itu lebih lagi, misalnya, kayak misalnya tadi sholat sunnah syukur wudhu. Begitu batal wudhu, hitut, ambil wudhu lagi, sholat lagi. Batal lagi, ambil wudhu lagi, sholat lagi. Bisa begitu? Bilal begitu. Nah, kalau kita sanggup ngikutin Bilal, kita udah mulai geleng-geleng tuh. Waduh, mana dingin lagi. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau dalam konteks kayak tadi, mohon izin, kira-kira nggak usah ngomong itu deh, ngomong Masjidil Haram deh. Kita masuk dari pintu 1, sholat tahiyat masjid, habis itu langsung sholat wajib. Mau sholat lagi nggak setelahnya? Mulai bingung gitu. Iya loh, gimana ini? Pengen nih sholat banyak-banyak di situ. Maka sholat mutlak bisa dikerjakan. Tapi kalau ada Ka'bah, sebaiknya ya nggak sholat tahiyat masjid, karena tawafnya saja sudah menggantikan tahiyat masjidnya. Gitu. Maka kemudian nanti berantem. Saya nggak mau tawaf, saya maunya tahiyat masjid aja. Nggak boleh. Wah, udah berantem deh tuh. Iya, mana yang jadi konteks keimanan kita mau memperbanyak amal, tafadhol maskur. Karena bagian itu seringkali kalau misalnya mau mengatakan bahwa kita perlu tahiyat masjid atau tawaf kalau di haram, ya tawaf lah, lebih utama, bicara lebih utama. Tapi boleh nggak sholat tahiyat masjid? Boleh, sebagai sarana apa, kula nuwunnya tadi itu. Bagian itu. Terus sebentar, Safa Marwah, ya, Safa Marwah. Safa Marwah itu apakah bagian dari masjid? Bukan. Dari mana bukannya? Ibunda Aisyah radhiyallahu an, waktu beliau haid, waktu haji, beliau nangis sama Rasulullah SAW. Saya nggak bisa ibadah dong. Diantar sama Abdurrahman. Antara Abdurrahman ke Masjid Tanim. Ambil mikot di sana, beliau hanya sa'i saja dalam keadaan haid. Seandainya sa'i Safa Marwah itu adalah bagian dari masjid, pasti Rasulullah SAW tidak membolehkan. Gitu kan? Nah, nanti berikutnya ada orang yang tidak memahami hadis itu, sehingga apakah Safa Marwah termasuk bagian dari masjid? Oh iya, masuk. Ayo loh. Itu berantem nanti. Gitu. Iya. Di kita itu sosial psikologinya orang Indonesia itu kalau enggak A harus B. Jadi enggak bela antara A dan B itu enggak boleh. Jadi mestinya kita melihat bahwa ya kalau saya milih A, itu tergantung pada kondisi tertentu, saya bisa B juga kok. Gitu. Karena ada pilihan-pilihan itu. Bahkan begini, tahun 2008 mulai pelebarannya Mas'ah, tempat sa'i itu ulama di Saudi berselisih pendapat soal pelebarannya. Karena pelebarannya itu bukan lagi Safa dan Marwah. Tapi kalau dia menggeser sekitar satu jarak lagi, itu sudah wilayahnya Jabal Abi Qubais.
Dan ujungnya bukan lagi marwah, itu karoro. Nah, kan. Itu jadi bab fikih itu mesti lapang dada memang, Pak. Jadi kalau kita kan kebayang ya, ada dulu tuh tahun 2007 saya ke sana itu masih sempit. Ya cuma sofa marwah saja. Ujung ketemu batu, di ujung juga ketemu batu. Tapi yang sekarang ada pertambahan satu jalur lagi yang sebagian ulama Saudi menyatakan itu Jabal Abi Qubais dan Karoro. Maka kalau ada orang Arab yang kemudian masih kekeh sofa marwah terus di jalur satu terus, dia nggak mau pindah ke yang sebelah, itu dia masih memahami bahwa yang ini bukan sofa marwah. Tapi kira-kira kalau memaksakan begitu semua, kira-kira chaos nggak? Ah, gitu Pak. Sama kayak fikihnya totem pelontaran, jamarat. Duh, dulu cuma gini doang Pak, sumur. Sekarang dinding Pak, 15 meter Pak, 5 lantai lagi. Dulu cuma satu, kebayang nggak jutaan orang ngumpul, dadu. Mana orang-orang Pakistan, orang Bangladesh itu yang ngelemparnya bukan batu, Pak, payung, sendal, air botol. Masya Allah. Kayaknya setannya lebih gede kayaknya. Itu luar biasa. Tapi begitu dibuat menjadi 5 lantai, dibagi per zona, dibagi per negara, sekarang relatif jauh lebih aman. Gitu. Maka totem yang cuma jadi satu itu dibikin 15 meter. Bahkan bantalannya dibikin pakai foam. Jadi kalau orang nempel badannya ke tempat pelontaran itu nyaman aja dia. Tapi bukan berarti terus pegang batu dicemplungin ke sumurnya gitu, enggak, tetap mesti melontar. Karena contohnya Rasulullah SAW melontar itu bahunya setara dengan pundak. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Bukan 7-7-nya ditimpukin pruk gitu, enggak, satu-satu. Ngikutin Rasulullah SAW. Allah, silakan. Ustaz, ini masalah sholat Jumat. Iya. Ketika azan dengan tahiyatul masjid itu apa menunggu azan selesai dulu atau kita sholat tahiyatul masjid? Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kasusnya Bapak datang pas azan atau datang sebelum azan? Pas azan. Pas azan, tunggu azan dulu. Karena azan juga ada sunnahnya mendengarkan, mengikuti apa yang dilafazkan oleh muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Terus sampai la ilaha illallah. Itu sebagian kita yang mau mengambil fadilahnya azan itu berdiri. Maka nunggu biasanya sampai dia bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba atita wa tita wa salatul qaimati Muhammadin wasilah wa fadilah wa fadal mamau alladhi wa'ata. Ya, ada yang nambahkan dengan innaka la tukhliful mi'ad, baru kemudian dia mengerjakan sholat. Kenapa? Karena menjawab azan itu fadilahnya salah satunya Allah akan mudahkan lisannya ketika sakaratul maut. Jadi kenapa dia? Jadi seandainya kalau mau ditinggal azan, azan ini sunnah doang jawabnya, maka dia sholat nggak apa-apa juga. Tapi kehilangan sunnah menjawab azannya tadi, sehingga dia kehilangan dimudahkan lafaznya ketika sakaratul maut. Allahu a'lam. Tapi Ustaz, ketika dia menunggu azan selesai kan imam setelah itu khutbah. Dia malah meninggalkan yang wajib. Nggak apa-apa. Itu tadi yang saya bilang, ada yang diperintah sama Rasulullah SAW, hal inta soleh, sudah sholat belum? Dia bilang, laisa, belum, fasallu. Lagi khutbah ini. Iya, disuruh sholat. Fasallu. Disuruh sholat. Artinya, boleh nggak kita ngambil posisi sholat dulu baru dengerin? Boleh. Karena hadisnya ada. Gitu. Wallahu a'lam. Ya, Pak Adi.
Ya, ya. Ini pendapat Ustaz itu ya, dan itu sehingga disampaikan oleh beliau itu bisa juga kita, karena kita mengejar wajibnya mendengarkan khatib berkhutbah itu dari mulai awal. Pada waktu kita datang pada waktu sedang azan, kita bisa langsung sholat sunnah karena kepentingannya mendengarkan khutbah tadi itu yang dikaitkan dengan Bapak. Jadi bagaimana? Karena terus terang aja Ustaz, sejak mendengar pendapat itu saya langsung, kalau pas kebetulan saya karena kondisi tertentu saya datang pada waktu sedang azan baru mulai, saya langsung sholat sunnah tahiyatul masjid gitu Ustaz. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bicara Islam ini kan bicara idealisme yang seperti di awal saya bilang bahwa kita bicara tentang idealisme yang kalau Rasulullah SAW nyontohin itu kita tidak ada masalah. Maka ikuti ideal seideal mungkin, gitu kan ya. Kalau bisa ideal, nggak bisa turun maksimal, nggak bisa maksimal optimal, nggak bisa optimal minimal udah. Jadi kalau ngomong sholat Jumat atau sholat wajib ada azan, sebaiknya kita datang pas azan atau sebelum azan. Di situ kuncinya. Iya kan? Artinya ini kan dalam konteks ketercekan. Ketercekan. Mepet waktunya. Gitu. Kan nggak setiap kali kita datang, setiap kali azan. Tapi tinggal bahasanya milih yang tadi. Kalau ada hadis yang Rasulullah SAW tadi katakan bahwa sholat Jumat tadi dikatakan sampai ada yang ditegur, itu berarti ya menjadi penting sholat tahiyat masjid itu gitu. Artinya dia mau ngambil yang mana? Mau ngambil sholatnya, mau ngambil dengerin Rasul SAW. Nah coba dibahas dulu. Kira-kira kedudukannya kalau Rasulullah SAW sampai negur orang, berarti apa? Nggak dibiarin, ditegur. Artinya apa? Lebih kuat mana? Nah, kalau didudukkan berarti lebih kuat tahiyat masjid ketimbang dengerin itu. Karena ini bicara tentang rumahnya Allah yang kita mesti punya sopan santun, punya unggah-ungguh, punya tata krama. Sedangkan khutbah yang Rasulullah SAW sampaikan itu masih bisa didengar setelahnya. Nah, itu kalau kita mau dudukin afdalun aulawiyatnya begitu tuh Pak. Makanya saya bilang dari awal banget ngomongin fikih ini ngomongin soal berantem. Mesti lapang dada gitu ya. Karena yang satu bilang begini, satu bilang begini, sama-sama punya hujah. Gitu. Jadi biasakan berbeda pendapat itu biasa aja. Itu memang tabiatnya para ulama begitu, beda-beda. Cuma tinggal kita mau ngikut kekuatan dalih yang mana. Wallahu a'lam. Seperti itu. Dia itu kalau sebelum naik khotib mimbar, kita diberikan kesempatan sholat. Ya. Tapi kalau sudah khotib naik mimbar, kita datang belakangan, dia taruh di luar, jadi tidak langsung ke dalam dulu, di situ melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Dia atur. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Itu sifatnya ikhtiari Pak. Sifatnya ikhtiari. Jadi kalau kita dudukkan kepada sejarahnya, apakah ada Rasulullah SAW azan 2 kali di Jumat? Nggak ada. Tapi yang terjadi adalah azan yang pertama itu agak lebih pagi, sekitar sejam atau 1,5 jam sebelumnya. Tapi tidak di masjid, di pasar. Di pasar Pak, supaya ngingetin orang, ini waktunya Jumat. Udah, selesaikan perniagaanmu, berangkat Jumatan. Azan yang pertama itu, gitu, sejarahnya. Baru kemudian kalau kita lihat sekarang, ada ulama-ulama kita yang kemudian mengikuti secara ikhtiari, yaitu dibikin dua azan, itu ikhtiari Pak.
sifatnya kalau ada beberapa ulama yang berpendapat tidak sampai kepada jumhur. Gitu. Wallahu a'lam. Kalau misalnya diatur seperti itu hanya demi ketertiban aja. Sama kayak misalnya ada musola-musola tertentu yang atau masjid-masjid tertentu yang memberikan tempat yang sholat jamak qashar sebelah sini, itu biar enggak berantakan. Padahal sebetulnya enggak perlu begitu. Kalau orang udah sama-sama punya ilmu, ya begitu selesai sholat wajib, dia langsung berdiri mau sholat ya langsung di mana aja, nggak usah dilokalisir. Gitu. Contoh misalnya kita lagi sholat di Masjidil Haram, mau umroh. Kita begitu masuk, kita belum sholat maghrib dan sholat isya. Nah, saya sering jadi imam Masjidil Haram, Mbak. Imam Masbuk. Imam Masbuk. Imam Masjidil Haram gaya banget. Imam Masbuk. Grupnya kita aja, ngimamin grupnya kita aja. Kan kalau imam di sholat di Masjidil Haram kan imam Masjidil Haram namanya. Imam Masbuk. Begitu datang, nah, pasti kan ada yang sholat tuh, yang mau sholat. Kita mau gabung atau kita mau misa? Nah, pilihan. Maka saya tanya, kita mau gabung atau mau misa? Itu tinggal rakaat terakhir. Mending nyusun sendiri aja. Gitu. Kita suruh siap, apa segala macam, udah rapi, udah. Dan kadang-kadang di tengah-tengah kita sholat, ada yang ikutan, orang-orang setempat, orang mukim itu, ikut bareng sama kita. Gitu. Dan kalau kayak begitu, apakah kemudian tidak boleh sholat di dalam satu masjid ada dua imam? Yang satu 200 meter di sana, satu 200 meter di sana, sampai sana udah selesai, nggak sholat kita. Dari sisi jarak. Iya, artinya itu dia. Fikih menyebabkan kita kadang-kadang butuh kelapangan dada. Gitu. Jadi kalau situasi ini kayak begitu, nah loh, nggak boleh ada dua imam dalam satu masjid. Misalnya lagi sholat, ini ikut yang mana ini? Ayo loh. Kader sendiri. Karena kaku dalam menghadapi fikih tadi. Sama seperti tadi saya bilang, kalau bisa ideal, tidak bisa turunin maksimal, tidak bisa optimal, tidak bisa minimal sudah. Jadi kalau bisa, ke Jumatan itu ya jam 10. Maka masuk tahiyat masjid, duduk rapi, kalau mau nunggu imam naik mimbar, sholat mutlak aja 2 rakaat, sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru diam gitu. Baru zikir, baru sholawatan apa segala macam. Gitu. Dan bicara ideal. Nah sementara kalau perut lagi nggak kompromi, kadang-kadang udah Allahu Akbar, baru nyetak motor. Loh, iya kan kalau perut lagi masalah, kan nggak tiap hari kita, nggak tiap Jumat kita selesai dengan sentam sejahtera gitu. Kadang-kadang belum kalau ketiduran pulas di sofa, udah rapi pakai peci sarung nyender bentar, hilang. Yang senyum-senyum kayak gue banget nih gitu. Begitu bangun, astagfirullahaladzim udah jam 11 nih. Kalau udah selesai tinggal sholat duhur, Bu. Artinya hal-hal yang begitu kita perlu bagian yang tadi saya bilang. Kalau bisa ideal, kerjakan ideal. Nggak bisa ideal, maksimalkan. Nggak bisa maksimal, optimalkan. Nggak bisa, udah paling minimal udah. Gitu. Sampai ke yang paling darurat sekalipun. Bahkan dalam konteks darurat kalau fikih, bahkan babi boleh dimakan. Gitu kan, ya. Jadi udah belum? Baik. Jadi ketika kita tahu bahwa kondisi yang seperti ini menyebabkan kita kadang-kadang harus berdamai dengan keadaan, maka perbanyak memahami fatwa para ulama atau kaidah-kaidah fikih
sehingga pada saat terjadi sesuatu pada kita nggak keder, kita nggak bingung, kita nggak tahu mengerjakan apa, kita udah antisipatif. Makanya pelajaran-pelajaran seperti begini ini butuh kepada keluasan hati. Jika tidak bisa kita mengerjakan secara utuh sempurna, maka kembalikan sampai kepada titik yang paling darurat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Ya. Baik. Ibu boleh pilih, Bu. Kira-kira materi yang disampaikan sama Ustadznya penting banget atau enggak? Misalnya babnya bab akidah gitu. Kalau bab akidah boleh Ibu tunda sholat sunnahnya. Tapi kalau cuman membahas tentang bab yang sifatnya tazkiyatun nufus atau bab yang fikih muamalah yang enggak harus kita lagi bahas bab waris, ngitungnya susah, mending tak sholat dulu aja gitu. Boleh gitu. Wallahu a'lam. Baik. Sepertinya kalau enggak ada lagi kita sudahi nih. Sudah 6:30. Iya. Istikharahnya nanti bulan depan insya Allah. Kalau masih ada umur, insya Allah. Kita bahas istikharah nanti di pertemuan yang akan datang. Saya tidak mau terburu-buru karena banyak hal yang kemudian tidak saya tampilkan harus saya sampaikan juga. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak ada lagi kita tutup. Ibu-ibu masih ada? Cukup? Baik. Kita tutup dengan ya. Silakan. Ya. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi saya sudah sampaikan bahwa mendengarkan khutbah wajib. Mendengarkan azan ada sunnahnya. Mana yang lebih wajib? Sunnah mendengar azan atau tahiyat masjid? Sama-sama sunnah kedudukannya. Bapak mau ambil dua-duanya atau ambil satu? Pilihannya ada sama Bapak. Kita tidak mau dengerin azannya, kita mau sholat sunnah. Gitu, silahkan. Tapi kalau mau ikutin yang Rasulullah SAW tadi nanya, hal intas sholat, apakah kau sudah sholat? Dia bilang, laisa, belum, fasollu, maka sholatlah. Nah itu bagian yang kita bisa ambil itu sebagai hujah bahwa saya mau sholat tahiyat masjid dulu. Gitu. Bahwa ikhtiarinya kemudian saya mau dengerin khutbah, tapi nanti saya double niat, karena menurut Imam Nawawi boleh 2 rakaat tahiyat masjid yang tadi dibarengin sama ba'diyah Jumatnya yang 2 rakaat. Boleh? Boleh. Pilihannya ada sama Bapak. Ini kayak iklan zaman dulu, Pak. Mana suka siaran niaga ini. Baik. Khalas? Baik. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.